Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan pemirsa masih membahas terkait kualitas udara buruk Pemprov DKI digugat warga. Kalau mengacu pada statement dari Pak Gubernur tanggal 31 kemarin ini, Pak Anies menyebutkan bahwa ada 3 yang membuat kualitas udara, 3 hal yang menjadi penyebab kualitas udara makin buruk. Ini salah satunya kendaraan bermotor, kemudian kendaraan-kendaraan yang berada proyek-proyek yang ada di jalan tol, dan juga musim panas. Nah, kalau menurut Pak Fajri sendiri, apakah ini sudah tepat dengan statement yang disampaikan oleh Pak Gubernur begitu? Ya, tepat tapi tidak lengkap karena sumber pencemaran udara itu tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor, tapi juga ada sumber-sumber dari yang disebut sumber tidak bergerak, ada dari kegiatan industri, kegiatan pembangkit listrik, termasuk juga pembakaran sampah. Yang mana hasil tinjauan saya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak meneliti berapa banyak kontribusi dari masing-masing sumber tadi. Jadi program pengendalian pencemaran udara menjadi tidak berdasar kalau tidak punya data atau bukti ilmiah tadi. Baik. Jadi kalau misalnya kendaraan bermotor dibilang menjadi kontributor, tentu juga harus tahu itu berapa banyak dia berkontribusi terhadap pencemaran udara, termasuk sumber-sumber lain yang ada di Jakarta. Dan salah satu hal yang khas di dalam perkara ini, dalam gugatan ini adalah perkara ini mengikut sertakan Gubernur Jabar dan Banten sebagai pihak yang punya wewenang di daerah yurisdiksi tetangganya Jakarta. Karena permasalahan pencemaran udara ini dimensinya tidak terbatas pada batas administrasi aja, tapi tentu kegiatan yang ada di daerah Jabar dan Banten, misalnya daerah industri di Tangerang, termasuk di Bekasi, itu akan mempengaruhi juga kualitas udara di Jakarta. Maka butuh ada kerjasama di antara ketiga gubernur ini untuk memperkirakan berapa banyak sih yang menyebabkan udara Jakarta, termasuk yang dari luar Jakarta, sehingga langkah-langkah pengendalian pencemaran udaranya itu lebih punya basis ilmiah. Baik. Terakhir ke Pak Arief, mungkin harapannya nih dengan adanya proses sudah berjalan, kita masih menunggu untuk respon dari pemerintah begitu dengan adanya jalur hukum yang ditempuh oleh warga. Pak Arief, silakan. Iya, saya pikir pemerintah mestinya harapan kita ya menanggapi gugatan warga negara ini dengan positif. Tidak kemudian memandang ini justru serangan atau upaya untuk mengkritik pemerintah tapi bukan konstruktif. Ini betul-betul inisiatif dan partisipasi warga yang memang dijamin oleh konstitusi, dan harapan warga sebetulnya sederhana. Ya, pemerintah itu betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan konstitusi. Mandatnya dari rakyat itu kan supaya rakyat sejahtera, melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Dan kita berharap itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dan saya kira proses partisipasi, pelibatan warga untuk kemudian menyusun agenda peningkatan kualitas udara, ya, pengendalian kualitas udara dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat, itu juga harus diajak masyarakat. Baik, ini jadi memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Dan diharapkan juga respon dari pemerintah ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kualitas udara buruk di Jakarta. Terima kasih Pak Arief atas waktunya bergabung sama kami. Terima kasih Pak Fajri atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom.